Selamat siang pemirsa iNews yang kembali hadir memperbarui informasi Anda siang ini. Pemirsa, Jakarta PSBB lagi. Sejumlah aturan pun diperketat. Apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama PSBB ini, kami akan hadirkan informasinya. Ya, selain itu kami juga akan mengupdate informasi terkait penusukan ulama Syekh Ali Jaber. Benarkah tersangka mengalami gangguan jiwa? Kami akan bahas lengkapnya bersama saya Davi Pratama. Dan saya Loviana Dian. Inilah iNews yang selengkapnya. Pemirsa, 8 rumah dan toko di pemukiman padat di Majene, Sulawesi Barat terbakar. Api muncul saat warga sedang tidur. Api dengan cepat menghanguskan 8 rumah dan toko di Salepa, Kelurahan Banggae, Majene, Sulawesi Barat. Pemukiman yang padat serta kencangnya tiupan angin membuat api cepat menyebar. Warga yang tengah tidur panik dan mencoba memadamkan api dengan alat seadanya, namun api terus membesar. 2 unit mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi juga kesulitan memadamkan api. Selamatkan Pak ya? Tidak ada yang bisa selamatkan? Tidak ada. Sudah kejadiannya. Pak, bagaimana tadi diceritakan kenapa bisa kebakaran Pak? Bisa dijelaskan Pak? Belum bisa dijelaskan karena api sudah yang Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian, tidak ada korban jiwa, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Majene, Sulawesi Barat, Ali Mukhtar, iNews melaporkan. Sebuah rumah warga di Kabupaten Madiun, Jawa Timur hangus dilahap api saat ditinggal pemiliknya Minggu malam. Pemadaman kebakaran sempat terkendala karena sulitnya akses dan warga yang berkerumun menyaksikan kebakaran. Warga Desa Mejayan, Madiun, Jawa Timur dikejutkan dengan kebakaran rumah warga yang sedang kosong karena ditinggal pergi pemiliknya. Api diketahui pertama kali muncul disertai ledakan dari bagian belakang rumah. Selanjutnya api dengan cepat membesar dan melahap seluruh bangunan. Perkiraan sekitar 6:30 tadi. Api pertama kali muncul di bagian belakang di bawah itu kurang tahu terang ya. Yang pertama iya ada ya Bu ya. Tapi yang awal-awal saat datang api sudah mulai membesar. Warga sekitar yang melihat kejadian berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Sementara upaya pemadaman kebakaran oleh petugas terhambat karena sulitnya akses dan banyaknya warga yang berkerumun menonton kebakaran. Api berhasil dijinakkan setelah 1 jam. Ada kendala ya, sedikit Mas, sebabnya lokasinya agak jauh menuju gang sempit, kendaraan tidak bisa merapat. Yang pertama, yang kedua kendala masalah tempat lalu lintas yang cukup ramai, padat Mas. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun ditaksir kerugian material mencapai puluhan juta rupiah. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, di bawah pengaruh minuman keras, seorang pria di Banjar, Jawa Barat nekat membakar rumah pacarnya. Pembakaran dipicu pertengkaran keduanya melalui telepon. Warga digegerkan oleh kobaran api yang melalap salah satu rumah di Mekarharja, Banjar, Jawa Barat. Kencangnya angin membuat api sulit dipadamkan, hingga api membakar seluruh barang dan atap bangunan. Warga pun mencoba memadamkan api dengan peralatan seadanya. Sementara pemilik rumah yang baru pulang bekerja menangis histeris ketika mengetahui rumahnya terbakar hebat. Kebakaran rumah ini diduga sengaja dibakar, dipicu pertengkaran antara pemilik rumah dengan kekasih prianya. Bahkan sebelum terjadi kebakaran, pelaku yang tengah terpengaruh minuman keras mengancam adik pemilik rumah akan membakar rumahnya. Karena kan yang punya rumahnya teh pergi kerja. Kerja. Jadi dia itu katanya tadi kata adeknya Nia, katanya dia itu nelpon ke Nia. Pokoknya kalau kamu nggak pulang, rumah kamu akan dibakar. Katanya gitu. Berarti kan udah ada perencanaan. Sementara pelaku telah diamankan setelah sebelumnya nyaris jadi sasaran amukan warga setempat. Kini pelaku pun dibawa ke Mapolres Banjar untuk dimintai keterangan. Dari Kota Banjar, Jawa Barat, Aceh Muslim, iNews melaporkan.
Pendakwah Syekh Ali Jaber ditusuk orang tidak dikenal di Lampung saat berceramah. Diduga pelaku mengalami gangguan jiwa. Pendakwa Syekh Ali Jaber ditusuk saat sedang mengisi ceramah di Masjid Falahuddin Bandar Lampung, Minggu sore. Video detik-detik penusukan orang tak dikenal ini pun terekam kamera warga. Dari video ini, Syekh Ali Jaber sedang berada di atas panggung. Mendadak seorang pria naik ke atas panggung dan menusuk pendakwah tersebut. Para peserta ceramah pun langsung histeris. Beruntung nyawa Syekh Ali Jaber dapat tertolong. Syekh Ali Jaber mengalami luka pada bagian atas tangan kanannya. Bahkan Syekh Ali Jaber sendiri yang melepaskan pisau yang telah menancap di tubuhnya. Sendiri yang lepaskan pisaunya yang sudah patah di dalam, saya keluarkan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pelajaran baru bagi saya. Mudah-mudahan Indonesia tetap bisa menjaga nikmat aman, sejahtera, dan kita bersatu untuk memperjuangkan Al-Quran di negeri kita Indonesia tercinta. Sementara pelaku penusukan berusia 24 tahun ini sempat diamuk massa sebelum akhirnya diserahkan ke pihak kepolisian. Dari keterangan orang tua, pelaku diketahui alami gangguan jiwa selama 4 tahun terakhir ini. Namun polisi tetap akan melakukan penyelidikan hingga motif penusukan dapat diketahui. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terkait informasi penyidikan peristiwa penikaman Syekh Ali Jaber, sudah bersama kami Kabid Humas Polda Lampung, ada Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Selamat siang, Pak Zahwani, selamat siang. Mas Davi dan Mbak Lobi dan seluruh pemirsa iNews dimanapun berada. Baik, Pak, ini bagaimana Pak perkembangan kasusnya terkini Pak? Ada update terbaru apa lagi Pak yang bisa disampaikan? Ya, baik. Jadi sama-sama kita ketahui bersama bahwa kita cukup prihatin dengan adanya kejadian penusukan terhadap seorang ulama, yaitu Syekh Ali Jaber yang terjadi di salah satu masjid ya di Masjid Falahuddin di daerah Kota Bandar Lampung, di mana kejadian itu sangat cepat sekali terjadi pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 17 waktu 15. Pasca kejadian itu tentu mengakibatkan Syekh Ali Jaber mengalami luka karena memang pada saat yang bersamaan itu Syekh Ali Jaber memberikan kesempatan kepada para jemaah untuk melakukan foto bersama dengan beliau. Kemudian diberikan kesempatan kepada para jemaah untuk barangkali ada yang memiliki handphone untuk mengabadikan beliau bersama para jemaah yang lain. Nah, tiba-tiba muncullah tersangka AA ini yang berusia 24 tahun. Kemudian dengan cepatnya bukannya memberikan handphone tetapi terhunus pisau yang siap menyerang Syekh Ali Jaber, tapi alhamdulillah berkat pencegahan yang begitu kewaspadaan yang tinggi, Syekh Ali Jaber sempat melakukan perlawanan dan yang hanya luka di bahu sebelah kanan. Dan sampai saat ini alhamdulillah pasca kejadian dia dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pertolongan pertama untuk penyelamatan jiwa beliau, dan alhamdulillah pasca pengobatan beliau sudah kembali sehat. Bahkan tadi malam beliau sudah sempat melaksanakan kegiatan pertemuan dengan warga masyarakat di Kota Bandar Lampung. Dan berkaitan itu pula perkembangan saat ini tersangka pasca kejadian itu langsung diamankan oleh panitia, termasuk juga dengan para panitia dan pengurus dan juga dengan petugas. Namun juga begitulah yang kita patut artinya mengapresiasi Syekh Ali Jaber, begitu beliau kena dengan tusukan di bahu beliau masih tetap berkeinginan untuk melindungi daripada tersangka atau beliau tuh artinya begitu perhatian. Jadinya begitu perhatian, beliau sempat melepaskan jangan sampai diamuk massa daripada tersangka AA tersebut. Dan saat ini tersangka AA memang sedang kami dalami karena kami sedang mengamankan, karena pasca kejadian kemarin langsung kami bisa mengamankan. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan secara maraton dan intensif. Bahkan tadi kan sudah kami dapat informasi bahwa tersangka itu berdomisili yang tidak terlalu jauh dari lokasi Masjid Falahuddin yang berada di Kota Bandar Lampung tersebut. Jadi rumah tersangka kira-kira hampir 500 meter dari lokasi masjid tersebut. Tentunya dari masukan dari informasi orang tua atau keluarga tersangka, kami akan melakukan pendalaman. Artinya kalau dilihat dari TKP, kemudian adanya korban, kemudian ada keterangan saksi, kemudian ada barang bukti, alat buktinya, dan juga tersangka, tentunya untuk proses pidana ini bisa kita naikkan untuk kita hari ini
mungkin kita akan tetapkan sebagai status daripada tersangka AA ini, karena kami sedang melakukan pendalaman dan penyelidikan. Dan ada masukan dari keluarga tersangka, dari orang tua tersangka, bahwa tersangka AA ini sempat berobat. Tentunya kami akan melakukan pendalaman berobat di mana dan sebagainya. Tetapi dari tim ya, dari Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung saat ini tengah melakukan observasi. Bahkan dari tim Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri saat ini dengan tim ahli dari psikiater dipimpin oleh Dr. Hening Madona saat ini sedang melakukan observasi, sehingga nantinya apabila tersangka ini sesuai dengan apa yang dituduhkan dalam kasus tindak pidana penyerangan ataupun penikaman terhadap Syekh Ali Jabir ini, kami akan proses. Dan Bapak Kapolda senantiasa memberikan suatu instruksi, artinya perkara ini harus cepat, tepat, dan akurat, dan sesuai juga untuk pengamanan berikutnya. Karena tadi malam juga selesai dari kegiatan di Masjid Falahuddin, Bapak Kapolda juga sempat bertemu dengan Ustadz atau Syekh Ali Jabir, dan dengan waktu yang bersamaan juga Syekh Ali Jabir juga menemui para jemaah di salah satu daerah di wilayah Sukarame di Kota Bandar Lampung. Mungkin demikian, Mas. Baik, dari hasil observasi yang sudah dilakukan polisi, apakah sudah diketahui dugaan motif dari pelaku penyerangan? Ya, jadi ini sekarang yang sedang didalami, karena menurut dari apa yang disampaikan oleh tersangka dari pemeriksaan awal tadi malam, ya jadi tersangka ini sudah sering melihat ya di tayangan di media terkait dengan tausiah yang diberikan ataupun nasihat. Tetapi memang menurut keterangan dari keluarga tersangka memang ada suatu kelainan yang maksudnya dalam hal psikis ya. Artinya dalam psikis ini tentunya ini yang sempat dilakukan pengobatan. Untuk motivasi dan lain sebagainya kami sedang dalami, karena memang alat bukti ataupun barang bukti yang ada seperti pisau itu adalah pisau yang digunakan kesehari-harinya, digunakan bukan dipersiapkan jauh-jauh hari, tapi memang itu adalah pisau yang digunakan untuk keluarga daripada tersangka AA itu sendiri dalam kegiatan sehari-hari di rumah tersebut. Baik, Pak Pandra, dari observasi awal secara psikologis ini diketahui sejak kapan ini tersangka mengalami gangguan kejiwaan, kemudian kategorinya seperti apa sih Pak gangguan kejiwaan ini, karena dari sisi pengawasan juga tidak terlalu ketat sehingga dia bisa keluar begitu membawa pisau ke masjid seperti itu Pak? Ya, jadi perlu kita ketahui bersama bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini saat ini memang kegiatan-kegiatan yang bersifat kemasyarakatan apabila berkumpul orang banyak, tentunya di sini ada urutan-urutan di dalam protokol kesehatan. Tentunya dari pihak penyelenggara sudah mengajukan permohonan kepada Satuan Gugus Tugas yang ada di Kota Bandar Lampung, Satgas penanganan COVID-19 di Kota Bandar Lampung, kemudian rekomendasi dari BPBD juga, kemudian dari pihak penyelenggara juga menyanggupi untuk kegiatan dalam kegiatan kemarin itu acara kegiatan Hafiz Quran yang dilaksanakan hari Minggu tanggal 13 September tersebut. Nah, kaitan dengan ini juga tentunya observasi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung ini melalui Dr. Tendri Septa ini kami mendapatkan informasi bahwa di dalam melakukan observasi memerlukan waktu ya. Artinya dilihat keseharian, kemudian bagaimana keseharian baik itu di lingkungan setempat, lingkungan keluarga dan sebagainya. Kami memerlukan informasi yang didapat memang di dalam observasi terhadap perilaku seperti ini harus memerlukan waktu yang ada waktu tertentu, mungkin sekitar lebih dari 10 hari. Tapi di dalam berkas perkara, dalam proses-proses berita acara pemeriksaan, tentunya kami harus melengkapi ini semua. Di mana dia pernah berobat, bagaimana keseharian dia, apakah sudah ada. Ini semua yang dilengkapi oleh penyidik dalam untuk membuat terangnya suatu permasalahan atau perkara ini, sehingga apabila nanti tersangka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, dapat mempertanggungjawabkan di muka hukum. Baik. Demikian. Baik, terima kasih Kombes Zahwani sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Puluhan motor disita petugas dalam razia kendaraan di Kota Medan, Sumatera Utara Minggu malam. Saat razia, sejumlah pengendara diduga anggota geng motor langsung kabur menerobos barikade polisi. Agar tidak terjadi razia, sejumlah pengendara roda 2 nekat menerobos barikade polisi dan langsung kabur. Bahkan tak sedikit pemotor berputar melawan arah guna menghindari razia yang digelar Satlantas Polrestabes Medan di Jalan Bukit Barisan Minggu malam.
Namun polisi berhasil menindak puluhan pengendara roda 2 yang tidak memakai helm, menggunakan knalpot tidak sesuai standar, serta diduga anggota dari geng motor. Kami juga mengindikasikan bahwa mereka-mereka ini pelanggar dengan knalpot brong ataupun blong ini adalah sebagian dari kelompok-kelompok geng motor. Makanya dari awal kita lakukan antisipasi dengan cara melakukan penindakan agar tengah malam nanti bisa lebih teredam gerakan-gerakan mereka. Dalam razia kali ini, 50 motor yang tidak memiliki dokumen kendaraan alias bodong langsung disita petugas. Polisi berencana akan terus menggelar razia serupa untuk menciptakan rasa aman bagi para pengguna jalan di Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Masih dari Medan, Sumatera Utara, pemirsa, diduga terdapat mayat dikubur lantaran mencium bau busuk. Warga beramai-ramai mendatangi sebuah rumah di Kelurahan Tanjung Sari. Warga pun semakin curiga saat menemukan 4 keramik yang berbeda di sebuah ruangan. Kecurigaan terdapat mayat dikubur dalam sebuah rumah di Jalan Pasar 1 Gang Kancil, Medan, Sumatera Utara berawal dari laporan seorang tukang yang mencium aroma bau busuk ketika membersihkan sebuah ruangan. Selain itu, di dalam rumah bekas tahfiz Quran ini juga ditemukan 4 keramik yang berbeda warnanya. Diketahui rumah ini kosong sejak bulan Agustus lalu karena adanya kasus dugaan pelecehan seksual. Warga langsung mendatangi rumah dan hendak membongkar keramik yang mencurigakan tersebut Minggu malam hingga dini hari tadi. Namun niat warga dihalangi Kepala Lingkungan 6 Kelurahan Tanjung Sari. Besok rencana dibongkar. Cuman jadwal jam berapa kita belum tahu ya. Tahu jamnya. Belum tahu ya. Pokoknya besok. Nanti ada pemberitahuan. Tadi hasil pemeriksaan kita di dalam bagaimana, Pak? Kalau hasil pemeriksaan tadi malam memang diduga masih duga-duga. Ada keramik yang 4 kotak, 4 lembar ukuran 40, keramik 40, lain warna, lain corak. Itu aja. Di toko-toko kayaknya ada suara kosong-kosong, ya kan? Nah, cuman kita belum tahu apa di dalam. Meski telah dihimbau, sejumlah warga yang penasaran masih bertahan di depan rumah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu di Lebak, Banten, warga digegerkan dengan penemuan makam baru yang tiba-tiba muncul di TPU Gunung Kendeng. Saat dibongkar, didapati jenazah bocah perempuan yang masih mengenakan pakaian utuh, diduga dibunuh orang tuanya sendiri. Warga desa Cipalabu, Kecamatan Cijaku, Lebak, Banten membongkar sebuah kuburan aneh dan mencurigakan di TPU Gunung Kendeng Sabtu 12 September 2020. Warga dan petugas kepolisian pun kaget mendapati jenazah seorang bocah perempuan berusia 8 tahun yang masih mengenakan pakaian utuh. Identitas korban akhirnya berhasil diungkap petugas. Korban diketahui bernama Kesha Syafiah, anak dari pasangan Imam Syafi'i dan Lia Handayani yang tinggal di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kesha diduga menjadi korban pembunuhan oleh orang tuanya sendiri. Jadi diduga kedua pelaku ini mereka sudah menganiaya korban ini sehingga mengakibatkan meninggal dunia di TKP-nya di kontrakannya di daerah Jakarta. Karena kepanikannya dan dia merasa aman, polisi tidak bisa mengetahui, maka dia menghilangkan jejak untuk menguburkan di wilayah kita Cijaku. Polisi menyebut penganiayaan berujung tewasnya korban di tangan orang tuanya sendiri terjadi pada 26 Agustus 2020 lalu. Motif penganiayaan masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Lebak. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Mengaku personil polisi pelanggar protokol kesehatan marah dan melawan petugas justisi. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.